Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah ukhatul iman, kita lanjutkan kajian kitab Tarbiyah Jihadiyah yang kemarin kita sudah sampai pada Tarbiyah Jihadiyah dari pondasi yang kedua, yakni menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan duniawi dan tidak mengambil kesempatan dari manfaat dakwah dan perjuangan di dalam Islam. Maka kemarin kita telah sampai pada surat Az-Zukhruf ayat yang ke-41 dan 44. Ikhwan fillah ukhatul iman rahiman rahimakumullah. Asy-Syahid Dr. Abdullah Azzam rahimahullah taala memberikan keterangan tentang suatu keyakinan dalam diri orang-orang yang beriman terhadap kehidupan di dunia ini. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, begitu banyak ikhtilaf, perbedaan di antara umat. Jika perbedaan itu masih dalam konteks furu'iyah, berdasarkan hanya cabang-cabang saja, kita harus bertoleransi, kita harus bertasamuh di antara kaum muslimin jika hanya dalam persoalan furu'iyah. Tetapi manakala perbedaan itu sudah sampai pada persoalan usul, persoalan yang mendasar, persoalan yang sangat penting di dalam kehidupan ini, yaitu al-aqidah. Jika persoalan itu sudah sampai pada akidah, maka mau tidak mau kita pun harus memiliki satu kesanggupan, sanggup untuk berpisah dengan siapapun saja, dengan siapapun, sebagai bentuk pembenaran dari ilmu yang telah kita dapatkan. Jika seseorang itu sudah memiliki ilmu tetapi dia tidak memiliki keyakinan, maka bisa dipastikan ilmu itu hanya sebatas Islamologi saja. Dia mengenal Islam, dia tahu Islam, dia hafal Islam, tapi tidak punya karakter di dalam dirinya untuk meneguhkan kebenaran. Maka sering-sering kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Para mujahidin kemudian menambahkan doa itu, wa ala syahidana fi sabilik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah ya Rabb yang memiliki dan membolak-balikkan hati ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, teguhkan hati kami ala dinik, di atas din yang benar ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kadzab, pendusta. Kita meyakini bahwa dan kita narasikan Islam yang paling benar, Islam sudah benar, tapi tidak mau mengikuti syariat Islam, mengikuti hawa nafsunya yang dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang sudah dipelintir. Dalilnya benar, ayat yang disampaikan benar, ayat yang dibacakan benar, hadis yang disampaikan dan dibacakan pun sudah benar, tetapi pemahamannya dipelintir, disesatkan. Untuk apa? Pasti untuk kepentingan dunia. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Dr. Abdullah Azzam rahimahullah ta'ala. Maka beliau mendidik para mujahid di Afghanistan saat itu dengan kitab yang beliau
susun, yaitu tentang tarbiyah jihadiyah, pendidikan bagi seorang yang berjihad di jalan Allah. Kemarin kita sudah dapatkan poin yang pertama, mencukupkan dengan Al-Quranul Karim saja di dalam pendidikan atau tarbiyah dalam kehidupan ini untuk menjadi seorang mujahid, menjadi seorang jundullah. Cukup dengan Al-Quran saja. Maka tidak mungkin seorang jundullah lalu menggunakan Pancasila, demokrasi, nasionalisme, apalagi komunisme sebagai landasan utamanya dalam pendidikan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya dengan Al-Quran saja dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah akhatul iman, poin yang kedua, bagi seorang jundullah yang siap untuk menyebarkan Islam baik dengan lisannya maupun dengan tangannya, beliau menyampaikan pondasi yang kedua tidak lain adalah menjauhkan diri seorang kadet, seorang calon perwira atau calon seorang jundullah di dalam kehidupan ini, yaitu menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan duniawi dan tidak mengambil manfaat atau mengambil kesempatan di dalam Islam, karena Islam sangat terbuka. Islam hari ini sangat manis untuk dijual. Apakah itu pakaiannya, bahkan jenggotnya hari ini pun laku dijual. Subhanallah. Sehingga orang-orang di luar Islam pun hari ini rame-rame menggunakan jenggot. Subhanallah. Apapun yang ada di dalam Islam menjadi laris manis hari ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, hati dan jiwa kita ini dijauhkan dari kepentingan dunia dan tergoda oleh kesempatan-kesempatan di dalam Islam untuk mendapatkan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Ikhwan fillah akhatul iman rahimani rahimakumullah. Di tengah-tengah Islam yang semerbak, Islam yang mulai laris manis di tengah-tengah masyarakat hari ini, tetapi musuh-musuh Islam pun tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan Islam dengan cara menghabisi orang-orang yang disebut sebagai fundamentalis, bahkan sebagai teroris. Siapa mereka? Siapa fundamentalis ini? Siapa teroris ini? Tentu adalah orang-orang yang siqah, orang-orang yang tetap teguh di atas Islam. Allah kuatkan hati orang yang beriman bil qauli sabit, dengan ucapan itu sabitu fil hayati dunya wa fil akhirah, yang kekuatan itu oleh Allah Subhanahu dikuatkan di dalam hati, di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Dengan apa? Bil qaul, yang pertama, dengan ucapan yang sabit, ucapan yang menghujam ke dalam hati. Kalau orang beriman mendengarkan ucapan-ucapan yang benar yang masuk dalam hatinya, fa insyaallah dia akan sami'na wa ata'na, dia akan mendengar dan taat. Walaupun yang dia dengarkan itu dari lisan orang yang sebajingan apapun orang itu, tapi ketika orang itu mengucapkan kebenaran yang hak, betul-betul kebenaran yang hakiki, dia akan sami'na wa ata'na. Dia bukan sami'na wa ata'na kepada yang mengucapkan, tidak. Karena kita ini kadang-kadang gengsi mendengarkan orang yang mengucapkan, sopo iku yang mengucapkan itu. Loh, apakah antum tidak mendengar atau belum pernah mendengar ucapan Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat, ulama Ali bin Abi Thalib ini? Kalian sangka siapa Ali bin Abi Thalib ini? Unzur man qala wala tanzur man qala. Perhatikan
apa yang menjadi pokok pembicaraan itu, dan jangan lihat siapa yang berbicara. Walaupun dia bajingan sekalipun, jika yang diucapkan adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, dengarkan. Jangan gengsi, karena gengsi itu sombong. Gengsi itu sumbernya pada kesombongan. Sopo itu? Ini sombong, kalimat ini sombong dia, naudzubillah. Dan orang yang sombong, la tadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Orang di dalam hatinya ada al-kibr, ada kesombongan, walaupun sebesar biji zarrah saja, tidak akan masuk surga, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, kekuatan orang beriman itu ada yang pertama bil qauli tsabit, pada ucapan-ucapan yang sangat kuat, yang ucapan itu membawa kekuatan bagi diri mereka, sehingga lesannya mengucapkan untuk menguatkan hatinya, dan lesan itu keluar dari hati yang kuat, diucapkan dengan lesan yang jujur, sehingga antara hati dan lesannya dan perbuatannya semuanya berjalan secara harmonis. Lesannya, perbuatannya, keyakinannya dalam hati harmonis, mengikuti kebenaran dari Al-Quranul Karim. Tidak ada manusia yang bisa menjadi malaikat, dan tidak pernah malaikat akan menjadi manusia. Malaikat tidak pernah punya dosa. Kalau malaikat hanya taat kepada Allah, sedangkan kita manusia pasti kita memiliki kesalahan, kekhilafan, dan dosa. Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, marilah kita melihat jujur ke dalam diri kita. Tidak perlu kita menilai orang lain, kita nilai diri kita sendiri. Kemudian kita berangkat dari diri kita ini, maka kita perbaiki. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang musyrik tidak senang, orang-orang musyrik siap untuk menghabisi kita, orang-orang munafik siap untuk memfitnah kita, orang-orang kafir pun telah siap untuk menghancurkan kita. Kita tidak peduli dengan mereka. Yang kita pedulikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sehebat apapun kekuatan mereka, kata Dr. Abdullah Azzam di dalam penjelasan ini, di dalam surat Az-Zukhruf, di mana Allah berfirman, fa imma nadhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuridul ladzina wa'adnahum fa in 'alaihim muqtadirun fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Allah merhamna bil Quran. Allah berfirman, fa imma nadhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Maka sungguh Muhammad, jika kami wafatkan engkau terlebih dahulu, maka pasti musuh-musuhmu itu akan kami siksa mereka. Musuh-musuhmu itu menjadi tanggungan kami, kata Allah. Musuh-musuhmu itu menjadi tanggungan Allah. Bukan kita tidak peduli dengan musuh, kita peduli bagaimana mereka akan menipu umat, bagaimana musuh-musuh ini menyelinap di dalam barisan saf umat Islam, sholat bersama kita, padahal mereka munafik. Na'udzubillah min dzalik. Baik munafiknya sadar maupun tidak sadar. Yang bahaya ini munafik tidak sadar. Tidak sadar dia telah menjadi bagian daripada kaki tangan tauhid, dia tidak sadar. Seolah-olah kalimatnya itu baik, seolah kalimatnya itu memiliki akhlak yang mulia. Kita harus taat kepada ulil amri. Seolah-olah kalimat ini kalimat yang luar biasa baiknya, luar biasa akhlaknya. Tapi justru kalimat ini tidak punya akhlak di hadapan Allah. Tidak punya akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hadapan orang beriman. Bagaimana seorang tauhid, pemerintahan tauhid dikatakan ulil amri? Ini ucapan yang tidak punya akhlak. Di mana ilmunya? Bicara ilmu, di mana keyakinannya? Nah, orang-orang munafik yang tidak sadar seperti ini gampang
dikendalikan oleh orang-orang kafir, terutama tauhid, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik hari ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka jika Rasulullah SAW diwafatkan terlebih dahulu, kata Allah, maka sungguh musuh-musuh Muhammad akan menjadi tanggungan kami. Kami akan menyelesaikan musuh-musuhmu itu. Aw nuriyannaka alladzina awadnahum, ataupun kami berikan engkau kesempatan, nuriyannaka alladzi wa'adnahum, kami biarkan engkau hidup, kami perlihatkan engkau bahwa musuh-musuhmu itu akan kami siksa di hadapanmu Muhammad. Dan itu terjadi. Abu Jahal ketika sekarat setelah ditikam oleh dua anak kecil, yang satu Ibnu Mas'ud, yang satu seorang anak gembala, ditikam oleh dua anak ini. Maka ketika itu Rasul melihat Abu Jahal sudah terkapar sekarat, maka datang Rasulullah SAW menginjak leher Abu Jahal. Lalu Rasul bertanya, wahai Abu Jahal, mana ancamanmu terhadapku, terhadap Islam mana? Apakah hari ini engkau melihat kemenanganmu wahai Abu Jahal? Maka ikhwan fillah ikhwatal iman rahimakumullah, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw nuriyakal ladzi wa'adnahum fa in 'alaihim muqtadirun, atau kami biarkan engkau melihat, kami biarkan engkau hidup sementara ini untuk melihat musuh-musuhmu itu tentu akan kami balas, tentu akan kami siksa di hadapanmu Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, orang-orang yang istiqomah, orang-orang istiqomah di atas Islam ini, para mujahid, wabil khusus para jundullah, wabil khusus lagi di lapangan jihad, di ma'arakah, mereka melihat bahkan dengan tangan-tangan mereka sembelih orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka bunuh orang-orang kafir dan orang munafik sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka belum menemukan kemenangan, tetapi mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu janji dari Allah bahwa musuh-musuh mereka pun, musuh-musuh para mujahid, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan para mujahidin. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Diperlihatkan walaupun mereka belum menemukan kemenangan atau belum melihat kemenangan di dunia ini, Islam tegak, tetapi mereka telah mendapatkan satu kemenangan yang luar biasa. Apa itu? Asyahid, yaitu kesyahidan, hadiah yang sangat tinggi, hasil daripada jual beli para mujahidin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasil jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit taurati wal injil wal Qur'an. Subhanallah, Allahu akbar, Allahumma hamda bil Qur'an. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah 111 ini, Allah berjanji bahwa barang siapa yang mau berjual beli, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, dengan ikhlas dan sabar tentunya. Ya. Mohon maaf saya sampaikan sedikit pesan dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hafizahullah taala di dalam satu kesempatan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kemarin, hari Sabtu kemarin, tanggal 16. Beliau berpesan kepada saya dan kita semua, yang pertama, tetaplah ikhlas menegakkan daulah Islamiyah, menegakkan agama din ini di tengah-tengah perselisihan umat ini. Walaupun banyak orang tidak senang dengan daulah, kita paham dan kita tahu banyak yang tidak senang, bahkan sudah mengincar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menghancurkan makar-makar mereka. Ikhlas di dalam mendakwahkan dan memperjuangkan tegaknya daulah Islamiyah. Kemudian istiqomah, tetap teguh di atas
Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratal mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau Muhammad, fastamsik billadzi uhiya ilaika, dengan wahyu yang telah kami wahyukan kepada engkau. Innaka 'ala siratal mustaqim, karena sesungguhnya engkau sudah di atas jalan yang benar, di atas sirat yang lurus. Maka berpegang teguhlah, istiqomalah, kemudian tetap semangat, kata beliau, semangat. Jangan berkecil hati, walaupun dicaci, dimaki, ditinggalkan, karena inilah ciri-ciri kebenaran. Bukan menganggap diri paling benar, tidak sama sekali. Fa insya Allah para mujahidin tidak pernah merasa benar, tidak pernah merasa benar, bahkan mereka selalu merasa kurang dan kurang di dalam berjuang, di dalam istiqomah, di dalam semangat, selalu merasa kurang. Kemudian sabar menghadapi kenyataan ujian dan cobaan atau musibah. Dan musibah yang paling keberkahan di dalamnya, yang ada keberkahan di dalamnya adalah musibah fiddin, musibah di dalam menegakkan din. Selain musibah din ini, naudzubillah min dzalik, seluruh musibah yang lain, naudzubillah min dzalik, akan membawa pada kecelakaan. Tapi musibah fiddin adalah musibah yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman. Bukan menunggu datangnya siksaan, tidak menunggu. Umat Islam, orang-orang beriman, tidak sombong, bukan bonek, bukan orang yang sok-sokan, tidak, tetapi menunggu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah fiddin, musibah yang dialami di dalam menegakkan din ini. Maka ikhwan fiddin, ikhwatul iman, itulah kalimat dari ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran yang dikutip oleh Dr. Abdullah Azzam rahimahullah ta'ala. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratal mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau Muhammad melihat kenyataan bahwa musuh-musuh Islam itu tentu akan dihabisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak penting bagi Rasulullah SAW, tidak penting apakah Rasulullah sudah meninggal, apakah Rasulullah masih hidup, tetap musuh-musuh Islam menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi maukah kita ini, hal adzullukum ana tijarah, ini tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, hal adzullukum ana tijarah tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian berjual beli dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tunjikum min adzabin alim, yang akan mampu untuk menyingkirkan kalian dari azab Allah yang alim, azab Allah yang sangat luar biasa. Azab Allah yang luar biasa pasti akan terkena orang beriman. Ittaqu la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada musibah yang tidak hanya terkena pada orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang tidak melakukan kezaliman pun akan terkena musibah ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang-orang beriman, wabil khusus para mujahidin, musibahnya itu fiddin, musibahnya di dalam din, dalam rangka menegakkan din, di dalam mencari kebenaran. Maka ikhwan fiddin, ikhwatal iman, Allah berfirman di ayat berikutnya, ayat ke-44, bahwa Al-Quranul Karim setelah berfirman fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratal mustaqim, sungguh engkau telah di atas kebenaran Muhammad. Fastamsik, maka berpegang teguhlah engkau dengan kebenaran wahyu yang telah kami wahyukan itu. Innaka 'ala siratal mustaqim, karena sungguh engkau telah di atas kebenaran itu. Wa innahu ladzikrun lak, dan sesungguhnya Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu adalah peringatan bagimu dan bagi kaummu,
sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjadi rahmat karena di dalam Al-Qur'an ada peringatan. Rasul saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fi din ukhtal iman rahimani rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji para sahabat, lalu para sahabat bersabar atas ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat tadi itu, ya. Jadi surat Az-Zukhruf ini bukan hanya berkaitan dengan pribadi Rasulullah, tapi juga bagi para sahabat yang disiksa, yang dikejar-kejar, yang dibunuh, ya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat. Begitu kata Dr. Abdullah Azzam rahimahullah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, akan kebersihan jiwa mereka, kesucian mereka dari segala hal, ya, yang terindikasi dengan keduniaan. Allah tahu tentang isi hati para sahabat, bahwa mereka tidak menginginkan iman yang mereka genggam ini. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu saja, hanya kalimat la ilaha illallah, that's it, that's it, itu saja. Itu saja yang diinginkan oleh mereka. Bahwa mereka tidak menginginkan dunia, mereka tidak menginginkan mengambil kesempatan di dalam Islam ini, tidak. Sebagaimana kita naudzubillah min dzalik hari ini kita lihat begitu banyak aventurir orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam Islam itu, begitu banyak mengambil keuntungan di dalam Islam, membodohi dan menipu umat, banyak sekali mereka. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dan kita semua. Kemudian Allah telah mengetahui bahwasanya mereka tidak mengharapkan balasan di dunia ini, sehingga eksistensi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi mereka, keberadaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadi satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada kalian, kepada kita umat Islam, telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berkuasa di atas muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang telah diberikan kekuasaan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walimakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah memberikan suatu kekuatan dari din, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan itu dengan kekuatan din, dengan dinullah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan kekuasaan itu dengan Al-Qur'an, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjadi penguat kekuasaan manusia saat itu. Kapan itu? Memang gaib hari ini, tetapi kekuasaan itu sudah beredar, sudah menyebar kemana-mana hari ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka daulah Islamiyah selalu menjadi ancaman bagi orang-orang kafir, karena mereka tahu daulah itu bukan hanya sekedar menguasai atau membebaskan satu wilayah teritorial saja, tidak, tapi seluruh kekuasaan orang kafir ini akan dibebaskan
oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-laila wan nahar wa la yatruku Allahu baita madarin wala wabarin illa adkhalallahu hadzal din bi'izz azizin aw bidhul dhalilin izza ya'izuhu bil islam wa dhullan yadhilluhu bil kufr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amr, pasti akan sampai urusan din ini ke seluruh penjuru dunia. Maka jaminannya tidak lain bukan perjuangan nasionalisme, tidak, tapi perjuangan berdasarkan manhaj daulah Islamiyah. Seluruh wilayah di bumi ini akan menjadi daulah. Itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ma balagha laila wan nahar, sebagaimana sampainya matahari ke seluruh penjuru dunia ini. Laila wan nahar, malam dan siang akan sampai ke seluruh penjuru dunia ini. Dan begitulah daulah Islamiyah ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia ini. Bukan daulah sekedar Indonesia saja, toh enggak. Mereka berjuang membebaskan Indonesia, Malaysia, Filipina, semuanya akan dibebaskan dengan manhaj daulah Islamiyah ini. Loh, ada apa dengan daulah? Daulah ini bagian daripada proses tegaknya khilafah. Maka mereka hari ini sangat takut dan benci dengan khilafah, terutama dengan daulah. Karena bibit dari khilafah itu ada di daulah Islamiyah, di daulah Islamiyah. Mereka benci sekali dan mereka ketakutan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mereka maka kemudian mereka cepat-cepat menegakkan Islam Nusantara. Apa Islam Nusantara itu? Mana kitabnya? Mau pakai Al-Quran kok. Al-Quran menyebutkan al-khilafah ala minhajin nubuwah. Mohon maaf, hadis yang menyebutkan itu menjelaskan tentang rahmatan lil alamin hanya bisa ditegakkan dengan khilafah. Tidak mungkin dengan Islam Nusantara, enggak mungkin. Menjadi rahmat apa? Rahmat bagi siapa Islam Nusantara ini? Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, inilah yang dibenci oleh orang-orang musyrik dan orang-orang munafik berkumpul dengan orang-orang kafir. Walladzina kafaru ba'duhum awli ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Allah berpesan kepada para mujahidin bahwa orang-orang kafir, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din, orang-orang kafir apapun bentuk kekafirannya, walaupun mengatasnamakan Islam, Islam ini, Islam itu, tapi esensinya mereka hakikatnya adalah kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang Yahudi, ahlul kitab, dan orang-orang musyrik. Di dalam orang musyrik itu ada munafik. Orang-orang musyrik menjadikan Islam sebagian, menerima Islam sebagian, menolak Islam sebagian. Itulah musyrik. Maka pelaku-pelaku musyrik ini gampang berbuat kefasikan, terutama fasik i'tiqad, berpura-pura Islam, tapi sesungguhnya mereka musyrik karena kelakuannya munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah orang-orang yang dibongkar oleh Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka memilih dan memilah Al-Quran, memilih dan memilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka ambil, sebagian mereka tolak. Itulah musyrik. Ikhwan fillah ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Terakhir akan kami sampaikan perkataan Ibnu Mubarak. Beliau berkata, wahai orang-orang musyrik, wahai ulama-ulama syuk, wahai orang-orang munafik yang telah menjadikan agama ini, menjadikan din ini sebagai alat untuk memburu harta kekayaan dari penguasa. Beliau mengingatkan kepada kaum muslimin, siapapun orang-orang yang telah menjadikan dinullah ini, menjadikan agama Allah ini sebagai kesempatan untuk memburu harta kekayaan dari siapa? Dari penguasa-penguasa musyrik, penguasa-penguasa zalim. Zalim itu musyrik maknanya. Inna syirka la zulmun azim, bukan sekadar zalim kemudian
menyengsarakan umat, membuat kelaparan di mana-mana, harga semakin tinggi. Itu zalim. Tetapi kezaliman yang sebenarnya adalah inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itulah sumber dan seluruh kezaliman. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.